Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silahkan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat turut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Secara umum tujuan dilakukannya pijat turut ini adalah untuk melemaskan tubuh, memperlancar peredaran darah dan hormon, dan sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh. Dan masih banyak lagi fungsi yang lain. Kemudian kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Pijatan refleksi ini merupakan stimulasi saraf yang terhubung dengan semua organ tubuh kita ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak kaki kiri dipijat-pijat, jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat ya lutut sebanyak 3 kali ya. Ini akan memberikan relaksasi ya. Akan memberikan relaksasi antara otot dan persendian. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Nah, yang perlu diperhatikan, setelah dilakukan pijat turut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun ya, yang biasanya ditandai dengan sering buang air kecil, mencret ya. Justru setelah dipijat nanti badan akan terasa sakit semua. Hal itu tidak ada masalah, tidak perlu khawatir dan tidak usah diobati ya. Karena beberapa saat kemudian nanti akan hilang sendiri dan tubuh akan terasa enteng dan apa yang menjadi keluhan nanti akan sembuh ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Dan tak lupa pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat ya. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari kaki kanan dipijat-pijat lembut ya. Pijat refleksi ini merupakan relaksasi proses stimulasi saraf ya yang terhubung dengan semua organ tubuh kita. Jadi apabila ada organ tubuh yang mengalami masalah ya, nanti bisa disembuhkan dengan cara pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu ya kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat ya lutut, mengangkat lutut sebanyak 3 kali. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya kedua kaki mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya.
Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini, sehingga nantinya dipastikan bahwa tidak ada permasalahan di seputar kaki ya, mulai dari mungkin sakit, kebas dan sebagainya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan ya, dan diberikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut dengan pemijatan bagian pantat ya. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya, mana di daerah pantat itu merupakan juga pusat persendian dan pergerakan. Oleh karena itu ya perlu diberikan pijatan refleksi ya. Dan juga pijat urut ini ya bisa melemaskan semua yang menjadi permasalahan itu ya. Yang perlu diketahui bahwa pijat urut ini ya harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda. Oleh karena itu harus kita tanya terlebih dahulu sehingga kita bisa menentukan pijatan yang pas, sehingga pada akhirnya ya di samping sembuh dari segala keluhannya, si pasien akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan. Nah, cara pijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras ya, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita ya. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Ini akan menambah momentum pemijatan, khususnya bagi Anda yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Secara umum pemijatan pantat seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut pemijatan ya dari pinggang sampai ke punggung ya. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung itu dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pinggang sampai ke punggung, arahnya dari bawah sampai ke atas ya, secara berulang-ulang ya. Yang perlu diperhatikan bahwa di antara pinggang sampai punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf ya. Oleh karena itu perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya dengan menekan pada titik-titik tertentu pada tulang belakang ya. Dan di tulang belakang pula juga merupakan ya produsen sel darah merah ya. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan bahwa minyak harus cukup, karena minyak di sini sebagai pelumas. Apabila kurang minyak nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, dan bisa mengakibatkan rasa panas dan berujung pada memar ya, yang akan mengganggu penampilan tubuh ya. Oleh karena itu minyak sebagai pelumas harus cukup ya. Untuk daerah punggung ya perlu juga kita berikan perhatian khusus ya, karena di punggung juga banyak permasalahan ya, mulai dari mungkin kaku, kemeh, kebas ya, dan sebagainya. Dan apabila pijatan ini kurang keras, kita juga bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian digosok-gosokkan dari pinggang sampai ke punggung melalui sela tulang belikat ya, baik ke kiri maupun ke kanan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Langkah ini akan menambah kekuatan dalam pemijatan ya, dan si pasien bisa merasakan sensasi yang luar biasa ya.
Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Nah, cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dilanjut tangan kanan juga kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Bisa juga diberikan pijatan dengan siku tadi ya, untuk menambah ya kekuatan pemijatan. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ya, baik ke kanan dan ke kiri secara bergantian, dengan terlebih dahulu diberikan pijatan refleksi seperti ini ya. Nah, caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan lagi ya, arahnya dari pinggang sampai ke punggung. Kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kita ya, untuk menambah kekuatan pemijatan ya. Ini khusus bagi mereka yang suka dengan pijatan yang keras ya. Tapi apabila dia tidak tahan dengan pemijatan ya jangan dilakukan langkah ini ya. Kemudian setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi. Kepala disejajarkan ya, tegak lurus. Kemudian dipijat-pijat. Rambut ditarik-tarik lembut ya, serta kedua telinga ditarik-tarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan antara penyakit migrain dan vertigo ya. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, dan kita palingkan ke kanan, kita pijat kepala bagian kiri, bergantian seperti itu ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Caranya mula-mula tangan dioles dengan minyak ya. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sekaligus ya, minyak ini bisa membersihkan kulit dan sebagai nutrisi yang bagus bagi kulit ya, karena minyak yang saya pakai adalah minyak zaitun ya. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada telapak tangan kanan mula-mula ya kita pijat-pijat pada titik-titik tertentu ya. Jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang belikat. Dan dilanjut pemijatan tangan bagian kiri ya. Caranya sama seperti pada tangan kanan tadi ya. Tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan
secara berulang-ulang ya. Dipastikan juga nanti asam laktat ya itu akan hilang ya dan terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Asam laktat ini adalah biang keladi kecapean ya. Oleh karena itu harus dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak tangan kiri juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri kita pijat-pijat. Jari-jari tangan kiri kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri kita pijat-pijat ya. Setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan di sela tulang belikat. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian dilanjut langkah yang kedua, pijat urut dalam posisi telentang ya. Caranya mula-mula ya, kaki kanan dioles dengan minyak. Kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada ya sendi lutut kita berikan perhatian khusus ya. Dan setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Nah, kemudian setelah itu ya kaki kanan kita lipat ke depan semacam kita olahragakan ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi ya. Dilanjut pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti pada kaki kanan tadi ya. Mula-mula kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Pada sendi lutut kita berikan perhatian khusus agar cairan sinovial ya berproduksi secara normal ya, sehingga nantinya sendi tidak sakit ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pemijatan ya. Kemudian setelah itu ya kaki kiri juga kita tarik ke depan dan kita olahragakan ya. Kemudian kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Dan setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama ya. Mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Jangan lupa pada pangkal paha itu sedikit kita berikan pijatan sambil ditekan ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke depan ya, dan kita olahragakan sebanyak 3 kali ya, sehingga terjadi relaksasi antara otot, persendian dari kaki sampai pinggang bahkan sampai ke punggung ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dengan catatan ini dilakukan untuk orang yang tidak menderita pengeroposan tulang ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Caranya mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat ya. Mula-mula arahnya memutar atau spin ya. Kemudian setelah itu kita solusikan apa yang menjadi permasalahan perut ya. Apakah mungkin membetulkan peranakan, atau mungkin sekedar mengatasi perut kembung dan sebagainya ya. Dan pijat perut ini juga merupakan diet ya bagi perut Anda ya, yang mungkin mengalami longgar ya. Nanti akan
singset kembali ya. Caranya seperti Anda lihat pada video ini. Dan yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh sembarangan dalam pijat perut, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital dan sensitif terhadap pijatan ya. Oleh karena itu saran saya tidak perlu memijat perut apabila tidak ada tujuan yang khusus ya. Mungkin Anda akan menambahkan atau sekedar bertanya. Demi sempurnanya konten ini saya persilakan ditulis pada kolom komentar ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada ya. Caranya dalam posisi terlentang tadi, kedua tangan kita rentangkan, kemudian kita pijat ya, dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan ya. Khusus pada pangkal lengan itu diberikan perhatian khusus ya, dengan cara memijat pada pangkal lengan ini. Ini akan menyembuhkan bagi Anda yang menderita batuk ya, utamanya batuk karena kecapean dan sesak nafas, nanti akan sembuh ya. Nah, cara pemijatannya seperti Anda lihat pada video ini. Nah, terapi pijat perut ini bagi Anda yang suka silahkan ditonton, jangan lupa di subscribe serta like serta share ke semua teman, dan bagi Anda yang tidak suka mohon diabaikan saja ya. Kemudian setelah itu kedua tangan kita lipat di balik kepala dan kita berikan pijatan ya di pangkal lengan ya, jadi penekanannya pada pangkal lengan tersebut ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Caranya dalam posisi tegak lurus, kepala kita pijat ya. Caranya dengan menarik ya, dari arah alis menuju ke pangkal rambut ya. Rambut kita tarik-tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik-tarik ya. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat kepala bagian kanan dan sebaliknya ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan pada punggung sebelah kiri dan sebelah kanan ya, secara bergantian ya. Ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga dipastikan ya nanti otot akan lemas ya, peredaran darah akan lancar ya, dan asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh khususnya pada tangan nanti juga akan hilang ya. Pada telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah itu dilanjut ke pemijatan tangan kanan ya. Kali ini dalam posisi terlentang. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya.
Pada telapak tangan kita berikan pijatan ya, refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari kita pijat-pijat ya. Kemudian setelah itu ya, tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dan setelah itu kita lanjut dengan treatment kesetimbangan ya, dengan cara mengangkat tubuh si pasien 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu ya, tubuh si pasien kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian kanan, mulai dari pundak kanan, tangan kanan ya, bagian pinggang sampai ke pantat kanan, dan terakhir pada kaki kanan, serta kita berikan treatment pada kedua kaki. Cara pijatannya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan, kita pijat ganti bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri ya, pinggang bagian kiri sampai ke pantat dan kaki kiri, serta berakhir kita treatment kedua kaki secara bersama-sama. Nah, saya kira cukup mudah untuk dipraktekkan ya, oleh karena itu silakan dipraktekkan pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat turut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula si pasien kita persilakan duduk bersila, kemudian kita pijat dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita treatment ya, dengan cara penumpu lutut kita, dan tubuh kita tarik ke belakang 3 posisi ya, atas, tengah, dan bawah ya. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan 3 kali ya. Dan saya kira ya, proses terapi pijat turut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa ya, dukung terus untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa.